Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya, dari klinik istri saya di Cibubur, Jakarta ya. Selamat Natal dari saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kami Gereja Alkitab Allah Esa malam berarti Sabtu malam jam 19 akan ada dialog Zoom khusus tentang Natal. Ya Bapak Ibu boleh tanya aja ya, tanya apa saja tentang sekitar Natal. Ibadahnya baru hari Minggu. Kami hari Sabtu tidak melakukan ibadah Natal ya. Tapi ibadahnya hari Minggu nanti ibadah ya seperti biasa, cuman karena ini khusus Natal nanti ada perjamuan kudus ya. Hari Minggu ibadah, kalau hari ini jam 7 malam dialog Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul kita kali ini adalah Katolik dan Protestan selewengkan Natal hampir 2000 tahun. Katolik dan Protestan menyelewengkan tentang Natal hampir 2000 tahun. Saudara-saudara, Natal sih tidak ada di Alkitab. Yang ada kelahiran Yesus Kristus di dalam Matius pasal 1 itu kan ada silsilah, nanti terus ada kelahiran ya. Demikian pula Lukas pasal 3. Itu juga ada silsilah, pasal 1 ada kelahiran juga ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus ini ada di kitab Matius ya, Matius pasal 1. Terus pasal 2 juga itu masih orang Wajus. Lalu Lukas pasal 1 ya, pasal 1 itu tentang, pasal 2 juga itu tentang kelahiran Yesus. Di Markus maupun Yohanes tidak mencatat tentang kelahiran Yesus. Tiba-tiba Yesus sudah dewasa aja gitu ya. Tiba-tiba sudah dewasa. Jadi kelahiran Yesus hanya dicatat di kitab Matius dan Lukas. Lalu Katolik sama Protestan menyelewengkan tentang kelahiran Yesus yang lebih populer disebut Natal. Di mana Pak menyelewengkannya? Satu ya, mengalir saja ya. Katolik dan Protestan percaya Yesus lahir 25 Desember. Dari mana? Ya enggak ada saudara. Bahwa lahir di bulan Desember, yes. Desember terjadi anomali cuaca karena ada orang Majus dibimbing oleh bintang di dalam Matius 2 ayat 2. Ayat 9, Matius 2 ayat 9 itu ada bintang membimbing orang Majus ya. Berarti cuacanya cerah dong, cerah. Padahal lagi Desember, Pak, lagi musim salju. Itu sebabnya terjadi anomali cuaca. Ketika Yesus lahir, alam raya itu bereaksi, saudara. Termasuk nanti ditandai dengan ada gembala di padang di dalam Lukas pasal 2. Ya. Jadi Katolik menyelewengkan ini. Tanggal 25 Desember, dari mana Anda bisa ngitung tepat tanggal 25? Katolik maupun Protestan. Ya, Katolik dimotori oleh Bambang Nurseno, itu adalah seorang ortodok gitu, Bambang Nurseno, dan tentu saja yang sekarang ini siapa itu Daniel Biantoro ya. Daniel Biantoro, Bambang Nurseno ini biang penyesatan yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember tidak bisa dilacak kecuali dia memakai asumsi Maria hamil 9 bulan 10 hari biar pas tanggal 25 Desember. Lalu dari Protestan siapa? Alfred Ezra Soru, termasuk Gilbert, termasuk Yosua Tewu itu meyakini Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu tanya sama Gilbert Lumoindong. Tanggal 25 Desember itu hari lahir Yesus Kristus katanya. Ya. Yang benar apa Pak? Yang benar ya akhir Desember lah, bisa 22, 23, bisa 27, bisa 28 gitu. Tidak masalah, tidak harus 25 karena hitungan orang hamil itu tidak bisa dipastikan 9 bulan 10 hari. Itu kan hitungannya Bambang Nurseno itu ya. Dari Tritunggal Maha Sesat. Kalau nyebut Tritunggal itu harus 3 kali. Jadi kalau cuma Tritunggal Maha Sesat nggak mempan, harus 3 kali. Tritunggal
maha sesat gitu ya. Itu yang pertama, Katolik dan Protestan menyelewengkan itu. Terus yang kedua, ya, mereka menganggap bahwa Katolik itu menganggap ibunya Yesus itu sebagai perawan suci dari Hong Kong. Ya, tidak pernah ada Alkitab mengatakan Maria perawan suci, bahwa dia hidup berkenan di hadapan Allah, yes, sebagai penyembah Yahweh karena dia masih sebagai orang Yahudi, gitu. Lalu ketika Yesus lahir, ganti dia bukan nyembah Yahweh tetapi nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa di dalam Lukas 1 ayat 47 ayat 49. Demikian pula Zakaria, imamnya, suaminya Elisabeth, bapaknya Yohanes Pembaptis, ya. Ya, siapa bilang Maria itu perawan suci? Dia sendiri punya anak 6 plus Yesus, berarti 7. Di dalam Lukas 2 ayat 7 yang lahir seorang laki-laki. Anaknya yang sulung. Berarti sulung punya adik dong, betul. Markus 6 ayat 3, adiknya ada 6. Berarti Maria itu melahirkan 7 kali perawan suci dari mana? Dari Hong Kong itu. Katolik menyesatkan ini. Cek saudara, siapa bisa bantah? Romo Daniel Biantoro, Romo rambut jigrak, Romo rambut bundet gitu. Ya. Siapapun Romo kalau bisa membantah silahkan hubungi HTD, termasuk Bambang Nurseno. Ya. Gak pernah ada yang bisa bantah bahwa Maria perawan suci dari Hong Kong. Ayo kembali ke Alkitab, jangan ngarang, disesatkan oleh Katolik nih Natal ini ya. Ya, Protestan juga. Kemudian yang ketiga adalah tentang yang namanya kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yesus itu dianggapnya, ada yang menganggap dia adalah Tuhan gitu. Karena ada Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Berarti yang lahir itu Tuhan, Pak. Mbok mikir, Tuhan itu kan roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Dia Allah juga, mbok mikir Allah itu kan roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Jadi yang lahir itu Tuhan atau manusia, Pak? Ya, baca ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana malaikat menyebut juru selamat Kristus Tuhan? Nanti dia jadi juru selamat Kristus Tuhan. Ya, orang Katolik maupun orang Protestan menyelewengkan ini sehingga Anda sering dengar kan, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, 100% Tuhan. Pret. Allah itu harus roh, Tuhan itu harus roh, sementara Yesus itu fisik manusia. Pret kalau dibilang Yesus itu Tuhan 100%, Allah 100%, itu penyesatan dari ya semua itu awalnya segalanya itu biangnya Tritunggal, maha sesat. Ya, semua pendukung Pendeta Alfred Soru, Gilbert Lumoindong, Yosua Tewu, ya toh. Kemudian siapa itu? Erastus Sabdono, kemudian Stephen Tong, kemudian lagi Yesaya Pariaji, ya toh. Ya, termasuk pendeta spesialis setan Dautoni dan spesialis nipu, ya, sihir mesmerism itu yang Simon tukang jalanan itu, semua biangnya ini penyembah Bapa Tritunggal, maha sesat. Lalu berita Natal ini diselewengkan hampir 2000 tahun, saudara. Ya. Oke, itu baru 1, 2, 3. Terus nomor 4, beritanya Yesus tetap manusia. Sudah naik ke surga, di surga tetap manusia. Tetap sujud pada Bapa. Astagfirullah. Lah mbok mikir, masa Yesus naik ke surga masih tetap manusia, di surga masih sujud pada Bapa? Mikir itu. Katolik dan Protestan and the gang, yaitu termasuk di situ karismatik, Pentakos. Mereka semua meyakini Yesus naik ke surga itu masih manusia. Gara-gara Yesus naik ke surga kelihatan tuh tubuhnya itu di dalam Kisah 1 ayat 9, ya 9 dan 10. Lalu dipikirnya Yesus yang masih kayak gitu di surga. Mbok kamu baca Wahyu pasal 4 ayat 3. Ya, ada bentuknya enggak ada, hanya terlihat
seperti pelangi gilang gemilang. Ada kepalanya nggak ada. Ada kelihatan matanya nggak ada. Ada kelihatan tubuhnya nggak ada, karena roh. Karena Allah itu roh, tapi bisa berkata-kata. Ya, Yesus yang duduk di tata surga adalah roh, bukannya manusia yang kalian lihat naik ke surga, lalu di surga masih duduk di sebelah kanan. Ya, itu penyesatan Natal yang luar biasa. Jadi Anda, Katolik sama Protestan, ya, mengira Yesus yang lahir hari ini ya tetap manusia. Dulu bayi, oke, sudah nggak ada sih. Orang yang meyakini Yesus bayi itu udah nggak ada. Yesus dewasa naik ke surga, masih manusia di surga, masih sujud pada Bapa. Astagfirullah. 2000 tahun Katolik dan Protestan menyesatkan Natal. Apakah Anda semua bagian dari yang disesatkan oleh Katolik dan Protestan? Kayaknya iya, Pak. Jadi yang benar gimana? Yesus pernah lahir jadi manusia? Yes. Yang benar adalah setara Allah. Umur bayi oek-oek, makanya ada disebut Injil Anak Allah, Markus 1 ayat 1. Sampai nanti melayani umur 30 tahun, dia merendahkan. Ya, waktu setara Allah itu malaikat semua sujud pada Yesus. Kalian tahu nggak? Itu berita Natal yang benar ini. Yesus jadi manusia itu setara Allah, bukannya Allah, bukan Tuhan. Kenapa setara Allah? Sebab rohnya adalah roh Allah, sementara tubuhnya tubuh fisik. Nangkep nggak otakmu para pendeta-pendeta Protestan dan romo-romo yang sekolah 12 tahun? Daniel Biantoro, Bambang Nursino, nangkep nggak pikiranmu bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia itu setara Allah? Di dalam Filipi 2 ayat 6, kesetaraan dengan Allah. Nangkep nggak pikiranmu? Jangan kamu membuat doktrin Yesus itu 100% Allah. Esra Alpret Soru, ya, Joshua Tebu, siapa lagi? Gilbert Lumendong. Paham nggak kamu bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia itu setara Allah? Ada ayatnya di dalam Filipi 2 ayat 6. Paham nggak? Selama ini kalian mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. 100% Tuhan. Ayam pun ketawa. Ya, unta pun ketawa, bahlul gitu ya. Ente bahlul. Ya. Jadi berita Natal yang benar apa? Yesus jadi bayi berarti setara Allah. Semua malaikat sujud kepadanya. Ibrani 1 ayat 6. Lalu merendahkan ketika umur 30, merendahkan diri menjadi hamba. Lalu sujud pada Allah yang disebut oleh Yesus Bapakku. Yesus menjelaskan bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Ini yang benar, berita yang benar kayak gini. Ya, bukannya Bapa itu sebagai Allah, nggak pernah Bapa sebagai Allah. Yang jadi Allah itu adalah Yesus, roh di surga. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ketika firman, F-nya huruf besar, jadi manusia, di surga masih ada apa? Masih ada Allah. Lalu Allah ini oleh Yesus dipanggil Bapakku. Yang disembah bukan Bapa, tapi Yesus roh. Ngerti nggak kalian para romo dan para pendeta yang sekolahmu ya 9 tahun sama 12 tahun. Romo itu sekolah 12 tahun loh, tak kasih tahu loh ya, yang dipelajari teologi. Pendeta itu jadi dokter 9 tahun loh sekolahnya loh. Romo tambah manjangin jenggot. Kalau Romo itu harus pakai jenggot katanya, biar serem, ortodok ya. Oke. Lalu Yesus naik ke surga. Nah, hari ini Anda merayakan Natal Yesus bayi. Anda pernah nggak memberitakan, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal, Yesus yang kita rayakan ini sekarang sudah tidak bayi, sekarang sudah tidak manusia, tetapi Allah di surga. Pernah nggak kalian cerita gitu? Daniel Biantoro, Gilbert Lumendong, Joshua Tewu, Esra Alpret Soru, siapa lagi? Dan and the gang, termasuk Stephen Tong, termasuk itu. Pernah nggak kalian cerita ya? Niko Nyotora Harjo juga. Niko ya, umurmu sudah tua ya loh. Umurmu sudah berapa sekarang? Sudah begitulah. Pernah nggak kamu cerita
Natal itu adalah kita memperingati Yesus bayi. Tetapi sekarang Yesus tidak bayi, sekarang Yesus bukan manusia. Yesus Allah di surga. Niko, kamu bisa baca nggak Wahyu 21 ayat 7? I will to be God. Gitu. Kemudian kamu bisa baca nggak Wahyu 1 ayat 8? Yesus bilang, aku Tuhan Allah. Yesus disembah di surga. Tidak ada Bapa di surga. Ya. Joshua Tewu, gitu. Hadiah 5 miliar untukmu kalau kamu bisa tunjukkan pakai ayat Alkitab. Kamu nggak usah naik ke surga, cukup pakai ayat Alkitab. Joshua Tewu, kemudian Gilbert, kemudian Nico, kemudian Alfred Soru, kemudian Erastus Sabdono, Yesaya Pariaji. Tunjukkan pakai ayat saja, di surga ada Bapamu itu. Saya kasih hadiah 5 miliar. Nggak ngomong bohong kalau Henry Tandianta. Tidak pernah ada Bapamu di surga itu. Nggak pernah ada. Yang ada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, jadi jangan jadi pendeta, jangan cuma modal doktrin teologi. Modalmu harus Alkitab dan pikiranmu harus dibuka mengerti kitab suci. Ya, Lukas 24 ayat 45. Ya, clear? Katolik dan Protestan menyelewengkan Natal hampir 2000 tahun. Bayangkan penyesatannya berapa juta orang disesatkan oleh ajaran Katolik dan Protestan. Karena apa? Tidak mau kembali ke Alkitab. Dia mendirikan kebenaran sendiri, persis Roma 10 ayat 2 dan 3. Kusuk atau giat beribadah tanpa pengertian yang benar, mendirikan kebenaran sendiri dan menolak takluk kebenaran Allah. Itu kayak Joshua Tewu, Gilbert Lumoindong, Romo Daniel Biantoro, Bambang Nurseno, siapa lagi, Stephen Tong, Erastus Sabdono, siapa lagi, Yesaya Pariaji, siapa lagi, Alfred Soru, Niko Nyotora Harjo. Mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah, sehingga diselewengkan hampir 2000 tahun. Mbok sadar ayo, Natal 2021 titik balik kalian. Ya, kalian akan dihakimi dan masuk liang kubur paling dalam kalau kamu tidak mau berubah. Tidak pernah ada Bapamu di surga. Tidak pernah ada Bapamu di surga. Tidak pernah ada. Ya, yang ada di surga hanya Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Mikir, Yesus Kristus tidak pernah dipanggil Bapa. Kamu selewengkan itu Natal selama 2000 tahun. Kalau mau manggil Yesus Bapa yang kekal, panggillah Alfa Omega. Nggak usah ngarang Bapa Yesus. Niko, kamulah biang ngarang Bapa dalam nama Yesus. Tobat kamu Niko. Meskipun dulu kamu adalah mantan mentorku. Ya, tobat kamu ya. Bapa dalam nama Yesus itu ngarang istilahmu sendiri. Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa dan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bahwa aku ini Bapa. Yesus berkata, aku Alfa Omega, aku Maha Kuasa, aku Tuhan Allah. Ya, tidak pernah bilang aku Bapa, nggak pernah. Ya. Ayo back to the Bible ya. 2000 tahun Natal diselewengkan oleh Katolik dan Protestan. Tobat sekarang. 2022 kita akan masuk di dalam era kembali ke Alkitab, kembali ke kebenaran, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.